Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, khususnya kepada seluruh sahabat Kang Indra Channel dan seluruh rekan-rekan seperjuang SDMPK yang ada di seluruh pelosok negeri dimanapun berada. Menyikapi banyaknya persoalan dan pertanyaan yang terkadang menjadi sebuah polemik di masyarakat kita termasuk para pelaksana program PK sendiri, dan para keluarga penerima manfaat bantuan program Keluarga Harapan, PK, yang saat ini telah menerima bantuannya di tahap 1 tahun 2022, tidak sedikit SDMPK menjadi bahan cibiran di lapangan, yang disebabkan, bisa jadi karena kurang terinformasi secara baik dan menyeluruh kepada masyarakat khususnya KPM dari pelaksana program ataupun misinformasi yang diterima dari sebahagian masyarakat kita yang mungkin menerima informasi setengah-setengah tanpa adanya klarifikasi dari SDMPK sendiri. Hal inilah terkadang menjadi sebuah problematika yang berkepanjangan di lapangan dan seharusnya ini tidak perlu terjadi. Salah satu dari sekian banyaknya pertanyaan masyarakat kepada pelaksana PK khususnya kepada pendamping PK yang sering kali muncul dalam Beberspa waktu terakhir adalah, yang pertama mengapa jumlah bantuan PK-nya tahun ini tidak sesuai dengan komponen yang seharusnya. Salah satunya adalah anak saya sudah bersekolah ataupun masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya, berakibat uang bantuannya tidak sesuai, dan yang kedua mengapa masih banyak anak sekolah saya tepatnya yang sudah SMA, SM, balita uangnya tidak masuk sehingga berpengaruh kepada uang bantuan saya dan berkurang seperti biasanya. Menyikapi beberapa pertanyaan di atas Akang akan mencoba memberikan sedikit informasi berdasarkan dari beberapa fakta yang sudah Akang rangkum baik dari sumber info resmi dari Kementerian Sosial Pimpinan, atau dari beberapa informasi melalui media sosial untuk menjadi sebuah jawaban yang mengarah tepat untuk disampaikan kepada masyarakat. Mohon maaf jika pun ada dalam penyampaian ataupun sedikit kekeliruan agar dikoreksi sehingga tidak mengurangi substansi daripada topik kali ini. Nah, dari pertanyaan di atas pada poin pertama akan mencoba memberi jawaban adalah untuk tahun ini di tahap 1 2022 bantuan PK masih mengacu di tahap 4 tahun 2021, sebagaimana dengan surat Kemensosri yang dilayangkan pada tanggal 18 Februari tahun 2022, yang ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jaminan Sosial Bapak Heri Krisritarto, disebutkan pada alinea pertama bantuan PK untuk tahap 1 tahun 2022 periode Januari hingga Maret masih mengacu ke data penyaluran tahap 4 2021. Jadi tidak salah lagi jika faktanya anak-anak yang sudah tamat sekolah atau yang belum masuk sekolah masih belum terupdate secara real di lapangan disebabkan karena faktor dan aturan tertulis yang disampaikan oleh Kementerian Sosial sebagaimana di atas tadi, dan untuk jawaban yang kedua disebabkan karena seluruh data Bansos PK masih mengacu dan terintegrasi dengan DTKS alias Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang saat ini data tersebut dikelola oleh Pusdatin atau Pusat Pangkalan Data dan Informasi Kementerian Sosial dan bukan langsung dikelola oleh Direktur Jaminan Sosial sendiri seperti yang sudah melalui aplikasi secara web mobile ataupun berbasis Android. Pertanyaannya mengapa masih terjadi misdata antara data yang sebenarnya terhadap data kondisi sebenarnya? Disimpulkan, kembali lagi kepada basis data yang ada di daerah apakah sudah melakukan updating data dan pemadanan data antara Dukcapil daerah maupun pusat melalui operator sistem baik dari desa hingga kabupaten, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Alur ini yang terkadang menjadi anomali, di mana alur tersebut di luar ranah tupoksi pendamping PK, terkadang pendamping PK sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, sembari menunggu instruksi ataupun arahan dari pimpinan baik dari tingkat daerah hingga pusat, belum lagi untuk data anggota rumah tangga tepatnya yang masuk dalam jenjang pendidikan dari SET hingga SMA yang harus teregistrasi, terdaftar dalam aplikasi Dapodik untuk Kementerian Pendidikan dan EMIS untuk aplikasi pada Kementerian Agama, tentunya menjadi sekelumit masalah bagi SDMPK khususnya pendamping PKH, karena banyaknya anak-anak KPM PK yang tersaring dari kepesertaan yang berdampak tertundanya bantuan untuk mereka pada termin ini. Demikian informasi disampaikan, intinya bantuan PK ini bersifat sementara, jangan terlalu banyak berharap kepada bantuan, karena bisa saja hari ini, besok atau lusa dengan kebijakan pemerintah bantuan ini harus dihentikan. Bersikaplah optimis dan mandiri dengan tangan kita sendiri, semoga ekonomi dan kondisi kita para penerima manfaat lebih mandiri dan sejahtera. Terima kasih kepada Sobat Sosial yang sudah menyimak, semoga bisa menjadi sedikit referensi dan tambahan informasi bagi KPM PK ataupun SDMPK dalam menyikapi persoalan di atas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.